Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya adalah kita memasuki kepada ayat 49. Senabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza massal insana dhurrun, maka apabila menimpa kepada manusia durun, suatu musibah, suatu permasalahan, da'ana, dia memohon kepada kami. Summa idza khawwalnahu ni'matan minna, apabila kami berikan kepadanya nikmat, karunia dari kami, qala innama utituhu ala ilmin, maka dia berkata bahwa apa yang aku dapatkan itu adalah berdasarkan daripada ilmu saya. Ayat ini adalah seorang yang bernama Hudzaifah ibn Mughirah. Mungkin saja dia itu adalah awalnya orang yang melarat, susah. Tapi setelah kemudian Allah kayakan dan Allah jadikan dia itu adalah orang yang berkecukupan, akhirnya ujung-ujungnya dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah manusia. Di saat kemudian manusia tersebut mengalami persoalan hidup, maka yang ada di mulutnya adalah kalimat Allah, Allah, Allah. Tetapi di saat kemudian dia mendapatkan maka kemudian justru Allah sudah mulai hilang di mulutnya. Akhirnya kemudian ada justru harta yang kemudian ada di mulutnya. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan istilah istidraj. Istidraj itu di saat seorang hamba tidak melakukan ketaatan kepada Allah, tapi dalam waktu bersamaan Allah limpahkan karunia yang sangat banyak. Kalau ada orang seperti ini, maka harus hati-hati. Dia jarang sholat, dia kemudian tidak pernah puasa. Walhasil dia termasuk orang yang ibadahnya asal-asalan. Bahkan dia termasuk ahli maksiat. Hanya masalahnya, kenapa kok pekerjaannya kok lancar? Kenapa bisnisnya kok hebat? Dan kenapa semua keinginannya kok dituruti oleh Allah? Jangan tertipu. Orang seperti itu jangan tertipu, karena bisa jadi ini adalah merupakan peringatan dari Allah, istidraj. Karena Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami akan berikan dia nikmat yang berlimpah dari arah yang mereka tidak diketahui. Dia tidak mengerti bahwa nikmat yang Allah berikan itu di belakangnya ada racun. Apa itu racun ini masuk di sini? Yaitu adab. Seperti kita memancing, seperti kita kemudian memancing hewan. Kita kemudian ingin memancing ikan, kan dikasih umpan.
Tapi di balik umpan itu ada pancing yang justru dia akan ketangkap. Atau kemudian kita ingin memanggil tikus dengan makanan yang enak, tapi di balik makanan itu ada racunnya yang ujung-ujungnya akan berakhir dengan kematian. Artinya adalah orang yang dikasih sidrat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah sengaja ingin memberikan tumpukan dosa dan azab, dan nanti di akhirat mereka merasakan betapa pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian mereka diberikan semua keinginannya, semuanya apa-apa yang kemudian, walaupun mereka termasuk orang yang ahli maksiat. Beda dengan orang yang saleh, beda dengan orang yang taat. Apa yang Allah berikan di dunia itu hanya bagian. Yang selanjutnya adalah biar mereka mengejar apa yang lebih baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kemudian karunia yang Allah berikan kepadanya, dia semata-mata gunakan semakin untuk mendekatkan diri. Begitulah kondisinya orang-orang. Setiap mendapatkan persoalan, barulah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah kemudian Allah hilangkan semua masalahnya, kemudian dia kembali lagi ke asalnya, yaitu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara manusia di saat dia sukses, dia tidak menyandarkan kesuksesannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengatakan, "Loh, ini hasil jeripaya saya kok." Anda istilahnya oleh makin doa kajian serta kiri, tadi sinologi, hasil keringat dan seterusnya. Oke, pengakuannya boleh bilang berawal dari kesehatan. Andai kata kemudian tidak dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Andai kata kemudian Allah cabut salah satu daripada nikmat yang kemudian Allah berikan, misalkan Allah butakan dia, apakah bisa dia bekerja dengan maksimal? Allah lumpuhkan kakinya, apakah dia akan bisa mungkin beraktivitas seperti banyak orang? Atau mungkin Allah kirim penyakit yang lain? Artinya bahwa semua yang kita dapatkan itu yang Allah berikan kepada kita, justru dengan sehat itulah kita mendapatkan semuanya. Inilah yang patut kita syukuri. Apalagi kemudian mengandalkan karena kemampuannya. Oh, karena memang keahlian saya, karena kehebatan saya, dan seterusnya. Apalagi kalau mengandalkan seperti itu. Kemudian kata Allah, bal hiya fitnatun. Nikmat karunia yang Allah berikan kepada mereka itu adalah merupakan fitnah, ujian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu merupakan ujian dari Allah, fitnah. Ujian itu artinya, apakah kita dengan cara diberi harta oleh Allah, apakah tambah dekat dengan Allah atau tambah jauh? Apakah justru kita diberi anak oleh Allah, apakah justru kita tambah dekat ke Allah atau tambah jauh? Jangan-jangan justru dengan anak kita malah sibuk ngurusin urusan-urusan dunia. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian sibuk, dia bekerja dari pagi sampai tidak kenal lelah sampai malam. Niatnya bagus, tujuannya untuk anak, tapi kadang-kadang lupa. Dan seterusnya. Itu secara tidak langsung orang tersebut diperbudak oleh harta dan diperbudak oleh anak. Sehingga dia tidak kenal lelah. Akhirnya kemudian apa yang kita perjuangkan untuk anak, akhirnya ujung-ujungnya kita tidak mendapatkan balasan istighfar, justru anak tidak bisa membalas apa yang kita lakukan. Akhirnya apa? Umur kita habis untuk anak, tapi anak tidak mau mengorbankan dirinya untuk orang tua. Oleh karena itulah kemudian disinilah pentingnya kita bagi waktu, mana untuk anak, mana untuk diri sendiri, mana untuk Allah.
Yang terpenting adalah kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Misalkan pada waktu kita munajat kepada Allah, ya Allah, aku serahkan urusan anak-anakku nanti kepadamu ya Allah. Karena gue tahu bulan itu bisa kemudian ngatin anak dulu, aku boleh tina dulu. Tapi mau bulan serah Allah Subhanahu Wa Taala, tak usah khawatir. Allah yang akan urus. Mula Allah sih urus, kemudian Allah lebih bisa mencukupi daripada keinginan anak dibanding kalau keinginan orang tua. Allah akan sangat mencukupi. Kemudian qad qala alladziina min qabli, telah mengatakan hal yang serupa orang-orang sebelum kalian atau sebelum mereka. Siapakah orang yang mengatakan sebelum mereka itu, yaitu sebelum orang-orang Quraisy, yaitu Qarun yang disebutkan dalam surat Al-Qasas. Allah berfirman, Inna Qaruna min qaumi Musa fabawa alaihim. Sesungguhnya Qarun itu adalah merupakan salah Musa. Bahkan menurut ahli tafsir, Nabi Qarun itu tidak hanya sekedar kaumnya Nabi Musa, tapi termasuk sepupunya Nabi Allah Musa, sepupunya. Kenapa? Karena Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12 yang disebut dengan Bani Israel. Salah satu anak Nabi Yakub ada yang bernama Lawi. Lawi itu punya anak namanya Kahif. Kahif itu punya anak, salah satunya adalah Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan putrinya perempuan namanya Maryam. Akhirnya kemudian Qarun tersebut alim, punya ilmu. Maka suatu hari pada waktu Nabi Allah Musa alaihissalam diangkat menjadi utusan Allah, begitu juga Nabi Harun, maka Qarun merasa iri. Loh, saya dengan Musa itu apa bedanya? Sama-sama pintar, kata Qarun. Sama-sama keluarga terhormat, keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Tapi kenapa kemudian kok hanya Musa yang diangkat jadi nabi, kok hanya Harun, saya kok enggak? Nah, tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Qarun tersebut diberi keistimewaan dengan dikasih harta yang sangat luar biasa yang disebutkan dalam Al-Quran, wa atainahu minal kunuzi, dan kami berikan Qarun itu perbendaharaan harta yang banyak. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Yang kunci gudangnya saja itu bisa dibawa oleh orang-orang yang sangat kuat. Kunci gudangnya etekol oleh kepampak orang sesangat kuat. Dulu kunci nah kuat. Mau orang yang dikemas etekol orang wajar. Itu gudang. Mulai bisa membayangkan mengunci Nabi itu etekol orang pampak yang ada itu gudang. Saking banyak. Akhirnya kemudian waqala lahu qaum, maka kaumnya berkata kepada Qarun karena sombong, kemudian la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Qarun, kamu jangan sombong, Allah tidak menyukai orang yang sombong. Nah, bentuk kesombongan daripada Qarun digambarkan dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam ahli tafsir. Yang tafsir disebutkan bahwa salah satu kesombongannya pertama, Qarun orang yang pertama menggunakan pakaian dengan cara ikat dulur. Mana ikat dulur? Kapan apinya? Kini ikat dulur pada sampai ter-teretan. Tak ikote sokona.
Pangapora hanya contoh, berbanding itu sih masuk karena pengantin menjadi gaun kolam tinto yang berbeda turun ke bumi tinto alancengan gaunnya kalau seorangnya sampai gaun nabi goreng kata itu dari gampang si lucu boleh sampai kembang itu tak bisa masuk ke album aing itu berkabung non kita buat kita julur untuk cetina kolam pinan tuh gamis nanti palpi kakak anton untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat kaya. Sebagai bukti dia adalah orang yang sangat kaya. Makanya kemudian Nabi mengharamkan pakaian sampai Nabi itu untuk laki-laki tak laki ngalibati dari tongkat. Karena sampai panampak lebih dari tongkat karena dianggap daripada adalah khayalah sombong. Kemudian kesombongan yang kedua, karunto meremehkan manusia atau meremehkan kaumnya Nabi Allah Musa semena-mena karena gara-gara kemudian harta dan kekayaannya, sehingga kemudian beberapa orang provincia Bisena diperbudak keluh. Oh, karena kecama Bisena ya, kerja keluh. Mulai kerja nanti beberapa hari, misalkan seorang nabi boleh bikin ciuman. Beniga cinta, incaman, incami itu disuruh kerja. Mentong, karena orang kuto, gila bermacarana. Itu bentuk kesombongan yang kedua. Bentuk kesombongan yang ketiga, karena tak terima. Mau katakan Nabi Allah Musa sekali Nabi mata dirinya betul. Persis pada kalaupun Abu Jahal tak terima anaknya katakan Rasulullah SAW seperti Nabi mata Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu pada waktu sakit anak Rasulullah Yunus terkenal dengan orang yang sangat bijaksana. Sehingga karena saking bijaksana Abu Jahal itu setiap ada persoalan, baik itu berurusan dengan percecokan, persengketaan, Arab, mun Abu Jahal sinangani, mari masuk istilah itu toko sentral. Tak ada persoalan di Arab, mun Abu Jahal si maju, mari tapi. Akhirnya Abu Jahal itu disebut dengan Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Akhirnya kemudian setelah datang Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi, Abu Jahal itu iri, hasut. Kenapa kok enggak dirinya saja yang diangkat sebagai Nabi? Akhirnya tidak mengakui ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Si pertama karena Rasulullah yang anak kemarin sore, dia adalah orang yang ditokohkan sudah lama dan sudah diakui tentang kebijaksanaannya. Kenapa kemudian kok justru Allah memilih Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Lah gara-gara kemudian Abu Jahal itu orang yang pintar, cerdas, bijaksana awalnya, tapi sayangnya tidak menggunakan akalnya, dirubah gelarnya yang awalnya Abu Hakam jadi Abu Jahal, bapak bodoh, bapak yang bodoh, gara-gara tak mengakui akalnya ya. Lah karena menunjukkan karena kemudian toh hasud karena Nabi Allah Musa dan Nabi Harun. Kemudian si keempat taknya karena hasud, tapi kemudian dia berani memfitnah Nabi Allah Musa alaihissalam dengan cara menyewa seorang perempuan. Perempuan tersebut akhirnya disuruh berzina. Setelah berzina dan hamil, maka orang perempuan tadi disuruh mengaku di hadapan pemimpin Nabi Allah Musa bahwa dia hamil dengan Nabi Musa alaihissalam dengan cara dibayar. Nabi Musa awalnya disakiti, tidak pernah membalas. Disakiti dengan cara difitnah itu Nabi Musa tak balas. Dia memahami siapa Harun, di samping dia sepupunya sendiri, masih keluarganya dan seterusnya dan tahu berbeda. Tapi setelah Nabi Allah Musa difitnah menghamili perempuan ini, maka kemudian itu bikin Nabi Musa tidak terima. Langsung panggil kan Nabi Allah Musa alaihissalam. Begini aja. Bana tahu kan, dengan izin Allah Yesus bisa membelah lautan. Kan nonton. Mun bana tak jujur, Yesus bisa membelah tanah ya, dan akan masuk ke dalam tanah ya. Karena takut orang itu, karena takut mengatakan
wahai Nabi Allah Musa, asyhadu annaka bari'un. Saya bersaksi bahwasanya engkau adalah tidak pernah melakukan perbuatan bejat. Innaka lasadiqun. Engkau yang benar. Wa inna Qarun lakadzibun. Sesungguhnya Qarunlah pendusta. Dia yang menyuruh saya untuk membuat pengakuan kalau yang menghamili saya itu adalah engkau dengan cara aku dibayar ini. Akhirnya kemudian Nabi Allah Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian urusan Qarun diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Akhirnya kemudian Nabi Allah Musa langsung menyuruh tanah yang diinjak oleh Qarun, ya ardu khudi, wahai tanah, telan dia itu, telan Qarun, terbelah tanah. Qarun masuk beserta pengikut-pengikutnya dan hartanya sekalipun masuk ke dalam tanah, tapi tak masuk sekali. Ingat tarantit sakobi pertama Qarun si masuk adalah kata orang. Nabi kena Qarun, wahai Musa, esok nanti sapo pona bakna, ki keluarga nabakna, tolong Isa selamatkan Isa. Semakin minta tolong, semakin Nabi Allah Musa semakin tetih. Ya artuhuni, kalau boleh tanah, telan boleh. Nampak kamu cil, ngadu-ngadu boleh. Wahai Musa, tidakkah kau ingat hubungan perkerabatan antara engkau dengan kami? Saya adalah masih sepupumu. Ya artuhuni, tanah, kalak boleh. Ambil apa tak? Kalian. Begitulah seterusnya akhirnya langsung diambil semuanya, target semuanya habis. Gudang-gudang nasi perang-perang kita habis masuk ke dalam tanah kami bisa terus. Udah selesai itu. Setelah kemudian Nabi Musa alaihissalam mendoakan Qarun habis semua hartanya, kemudian ditegur oleh Allah. Nabi teguran Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, hamba minta tolong, tapi engkau tidak tolong. Andai kata dia minta tolong kepada wahai Musa, pasti aku tolong. Itulah perbedaan antara Allah yang Maha Pengasih dan Maha Rahman dengan seorang makhluk. Tapi tak salahkan Nabi Allah Musa, karena Allah menyerahkan sepenuhnya urusan Qarun kepada Nabi Allah Musa, sehingga tidak salah apa yang diputuskan oleh Nabi Allah Musa, Allah meridainya karena sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka dalam satu riwayat ahli tafsir mengatakan bahwa Qarun itu terus yatajal fil ard, terus turun ke bumi sampai hari kiamat itu terus turun terus tak apa-apa kamu. Sampai walau alam tapi kesahihan riwayat itu walau alam sahih atau tidak, tapi jelas ada riwayat mengatakan bahwa sampai Qarun itu pernah bertemu dengan Nabi Yunus. Pada waktu Nabi Yunus itu kemudian ditelan oleh ikan paus si raja, kemudian dibawa ke dasar samudra yang sangat dalam dan seterusnya. Maka pada waktu kemudian mendengar suaranya Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, diulang-ulang terus untuk kata-kata itu. Maka Qarun kemudian termasuk yang mendengar. Setelah mendengar kemudian ceknya mana Qarun itu adalah orang alim awalnya, mungkin ngerti ke permasalahan atanya. Karena dia Yunus, wahai Yunus, kenapa engkau tidak taubat kepada Allah? Karena yang bisa menyelamatkan engkau dari gulungan ikan ini adalah pertaubatanmu. Andai kata engkau taubat, kau akan dikembalikan lagi oleh Allah ke tempat di mana kamu berangkat. Dan aku dipagari oleh pengguna. Atanya balik Nabi Allah Yunus, sedangkan engkau wahai Qarun, kenapa engkau enggak bertaubat? Apa yang bikin kamu enggak bisa bertaubat? Iya, beda. Kalau kamu pertaubatanmu adalah Allah yang menangani. Tapi kalau aku adalah Musa, sehingga pada waktu aku bertaubat ditolak sama Musa, enggak bisa. Karena Allah menyerahkan taubatku pada Musa. Coba andai kata Allah yang menangani, pasti taubatku diterima. Itu kenapa? Allah bersahihan. Lagi-lagi itu adalah sebuah pelajaran bahwa orang-orang seperti Qarun yang kaya luar biasa
ternyata hartanya dan kedudukannya tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Firaun. Dan karun itu kekayaan dari Nabi, kekayaan itu karena jadi salah satu kepercayaan Firaun. Si menjalankan bisnisnya Firaun itu adalah salah satu karun. Orang kepercayaan Firaun itu kedua tatelok kepercayaan daripada Firaun itu tatelok. Pertama Haman itu kalau kita katakan perdana menteri lah, semua urusan kenegaraan itu serahkan ke Haman. Termasuk sehingga bangun piramida di Sepain itu adalah Haman sebagai apa namanya? Napinya mana? Bukan kontraktor, pena. Pokoknya si nama itu Haman. Dalam urusan-urusan selain kebijakan politik untuk diserahkan ke Nabi Allah Harun. Nabi Harun itu tipe penasihatnya Fir'aun awal mula. Sakitana diangkat ke Nabi Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya Nabi Allah Musa alaihissalam andai kata tak karena terlibat kasus pembunuhan kasus Kipti yaitu kaumnya Fir'aun, bisa jadi Nabi Allah Musa jadi putra mahkotanya Fir'aun karena memang anak angkatnya Fir'aun. Pada waktu itu memang Nabi Allah Musa digadang-gadang sebagai penggantinya Fir'aun. Hanya kemudian karena Nabi Allah Musa melarikan diri daripada Mesir, akhirnya kemudian malah jadi musona Fir'aun akhirnya. Setelah itu akhirnya Nabi Allah Harun keluar dari barisan Fir'aun, kemudian jadi barisannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Tinggal dua orang yang kemudian sudah keluar dari barisan Fir'aun, yaitu Qarun dengan Haman. Tapi kalau Haman jelas dia itu nyata-nyata di barisan Fir'aun. Tapi kalau Qarun setengah-setengah. Di sisi lain norok ke Fir'aun, di sisi lain norok ke Nabi Allah Musa alaihissalam. Kalau kita katakan Qarun itu adalah orang munafik di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul atau Abdullah bin Sabah di zamannya Rasulullah SAW. Dia adalah merupakan dari orang-orang munafik. Makanya orang-orang munafik ini azabnya lebih besar daripada orang kafir, orang musyrik. Kok bisa? Orang musyrik karena kebodohannya mereka sehingga mereka keluar dari tauhid Allah karena kebodohan mereka. Tapi kalau orang munafik, mereka sudah kenal Allah tapi mempermainkan Allah. Makanya tidak heran kemudian neraka yang paling bawah itu adalah tempatnya orang-orang munafik. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di tempat terendah daripada neraka. Karena si pertama itu adalah neraka itu si pertama tingkat atas dihuni oleh orang Islam. Orang Islam di tingkat pertama. Kemudian di tingkat kedua adalah orang Yahudi. Di tingkat ketiga adalah orang Nasrani. Di tingkat keempat adalah orang Majusi. Di tingkat kelima adalah orang penyembah berhala. Tingkat keenam adalah orang penyembah selain itu bintang, matahari, bulan dan seterusnya. Loh, si paling terakhir itu adalah orang-orang munafik, paling bobon. Berarti yang paling bobon berarti nape? Siksa 7 kali lipat karena nape? Untuk istilahnya menarakan orang mukmin apabila disiksa, maka orang si beri bebanan itu ikenengkian, yaitu orang-orang Yahudi kena siksaan lagi. Kemudian orang mukmin, orang Islam disiksa, orang Yahudi disiksa, orang Nasrani sebagai nomor 3, oleh kian siksaan orang Yahudi maksudnya kalau siksaan ke kiri. Kemudian si nomor 4, kelipatan oleh nomor 5 kelipatan, begitulah seterusnya, kelipatan. Artinya apa? Menjadi bahasa orang mungkin si paling berbentuk orang si paling sehat. Paling sehat. Paling sehat. Coba mungkin gitu. Kemudian mungkin pada pula di engkau pada paling atas. Beri bobor dan seterusnya. Pengaporan. Akhirnya kemudian kita dicicing ngasih tunduk. Bari harus mandi nanti. Harus mandi sauna. Mun si iku nu muang-muang aman. Karena tak keneng. Tapi nomor 2
aingnya teh campur. Si nomor 3, teh campurnya boleh sebagian pamanganan nomor 3. Begitu seterusnya. Pon si paling nemu barokah paling akhir itu nemu barokah. Artinya sial. Kini sakapina kuning pembuangan sampah, pembuangan kotoran, kini sumbat, kini kapi bagian buli-buli. Anto masa. Nomor 1 teh kan Ustaz. Nah, nomor 1 itu yang kini si pertama ada orang muslim misalkan, disiksa oleh Allah, kini kini si adabnya si katsiri, tak sampai kini imbasnya si kedua, ketiga dan keempat. Tapi si kedua, ketiga, keempat kini kapi. Jadi seperti jalan Allah nanti mau ke bunda kapi ini di mana Allah ada Allah mustahil dan maghfirah. Mungkin itu pengajaran kita dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.